Sampurna. Sampurna ini sekarang baru generasi ketiga. Kalau ini tadi baru generasi kedua. Ini adalah mertua, ini adalah menantunya. Ini generasi dua. Di grup Ciputra baru generasi kedua. Ya. Terus kemudian di grupnya Ciwi Kimia, ya, itu pun juga generasi ketiga. Hampir semua perusahaan rokok, ini kebetulan saya jangan diapresiasi Pak Tanto kok ngajak bicara rokok, cuma saya pengalaman di pabrik rokok dan saya sudah masuk ke pabrik rokok, gudang garam sudah, saya sudah masuk kemana, Bentul sudah, ke Jarum sudah, Bismillah sudah. Jadi generasi keempat itu yang ada sekarang ini sampai bertahan sampai hari ini adalah di Bismillah. Ya, yang lainnya masih generasi 2 dan 3. Ini yang tidak mudah, ya, karena generasi pertama ini biasanya dari paradigma kita sampai detik ini adalah yang membangun, ya, generasi pertama membangun. Generasi kedua ini yang menikmati. Generasi ketiga ini yang melanjutkan, tapi banyak yang tidak sukses. Jadi orang mengatakan generasi ketiga ini yang menghancurkan. Nah, nanti kita balik paradigma ini. Siapa yang membalik? Kalian semua. Kalau bisa nanti grafiknya generasi akan meningkat, jangan tambah turun. Kalau saat ini saya katakan tadi, generasi yang pertama tinggi, generasi kedua menikmati, generasi ketiga ini yang menghancurkan, begitu. Tapi ini paradigma yang selama ini kita pakai. Tapi untuk selanjutnya kita akan terbalik. Kita makin generasi ini akan makin luar biasa, terutama kalian semuanya di sini. Ya, itu penting sekali. Oke, saya berikan kesempatan Pak Sugi dulu, habis itu kita sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Tanto. Ini mumpung ingat ya, Jadi filosofi entrepreneur dari Pak Ci itu ada 3 yang saya ingat. Mungkin nanti dikoreksi oleh Pak Tanto maupun Pak Bambang. Yang pertama adalah kita sensitif kepada need atau kebutuhan orang lain. Yang pertama, ya, ingat filosofi entrepreneur, sensitif kepada need orang lain. Yang pertama. Ya. Yang kedua, dari need tersebut kita menciptakan inovasi. Apa sih butuhnya need tersebut? Yang kedua. Yang ketiga, ya, kalau hanya bisa sensitif dengan orang lain, terus kemudian tahu produk yang mau dibutuhkan orang lain dan sebagainya, tapi masih diangan-angan, tidak ada instruksi, sama dengan bohong. Yang ketiga adalah eksekusi atas inovasi need yang dibutuhkan orang lain tadi. Jadi filosofi yang dianukan oleh Pak Ci itu yang saya ingat ada 3, ya. Jelas ya. 1, sensitif terhadap need orang lain. Kedua, inovasi atas need orang lain tersebut. Yang ketiga adalah eksekusi inovasi atas need orang lain tersebut, ya. Jadi nanti kawan-kawan tadi Mas Kensa tadi sudah ini ya, menyampaikan suka dukanya. Ya, kalau saya kembali ke basic, supaya generasi pertama, generasi kedua sampai ketiga tadi tidak sampai pada tataran filosofi atau pameo menghancurkan, kita balik. Bisnis itu bisa sustain, ya, ada ilmunya. Ya, nanti kita jelaskan di sini. Baik, ini sudah videonya. Mas. Biar sedikit kenal ya produk kita. Lighting ini bundle. Sebenarnya kenapa sih bundle? Kok namanya bundle? Jadi ilmunya rebranding kita dapat di Ciputra juga itu harus ada filosofi. Nggak cuma sekedar brand itu ngomong brand aja, tapi ada filosofinya. Bundle ini akronim dari Band of Lighting. Karena kita jualan lampu, artinya Band of Lighting apa? Seberkas cahaya. Ya, seberkas cahaya. Itu filosofinya. Terus kenapa bundle? Bundle ini kalau nama di Indonesia, khususnya orang Jawa, kalau dikata benda, nah, bundle ini awet,
tahan lama, tahan banting, ya. Itu ada artinya filosofi dari bandel. Terus kenapa kok Pak bandel itu kok L-nya 2? Nah, ada pertanyaan dari seorang dokter ini dari Wali Kota Kupang. Kenapa Pak Giono kok L-nya 2? Mohon izin Pak Wali, supaya kayak merek luar negeri, gitu ya. Di bandel, band of lighting. Kami juga menyediakan layanan servis dari desain, perencanaan kebutuhan pencahayaan, supervisi, hingga instalasi konstruksi penerangan, semua dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli dan berkompeten. Jadi kita sering kalau di divisi konstruksi ya, kita sering pamer atau mengatakan kita ini pengusaha papan atas. Seperti ISO 9001 dan OSHA. Papan atas, kita pengusaha papan atas. Kenapa kita pengusaha papan atas? Karena sering pasang lampu di atas kan gitu ya, bukan di bawah. Ini banyak ya, saya pengusaha papan atas. Kenapa? Ya ini bukan pasang lampu di atas ya, di tiang. Sertifikat tanda daftar penyedia bahan perlengkapan jalan. Sertifikat uji laboratorium uji Sukovindo Kualis Indonesia. Jadi ini Surveyor Indonesia. kawan-kawan sekalian yang ada di sini ini sudah punya, mungkin sudah ada nanti bahasanya Pak Emil dan itu location, ayo kerjasama. Ini kan sudah ada lampu, ya mungkin di daerahnya masing-masing. Pak, saya ingin mau bantu jualan Pak, mau jadi motor, oke silakan menghubungi Mas Resa. Ini bisa di seluruh Indonesia. Ya, kita mulai dari Langkat, dari Sabang sampai di Bovendigul, barang kita sudah terpasang. Ya. Monggo, nanti kalau jadi distributor dulu saya jadi distributor Philip itu pakai kolateral X miliar gitu loh. Kalau di kita enggak nanti, ya artinya enggak itu udah apa? Enggak seberapa beda gitu ya. Biar semangat ini ya, biar semangat. Pemenuhan transportasi dan logistik yang efisien. Profesional yang sangat berkualitas dan berpengalaman. Serta perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan. Kami berharap apa yang kami bangun saat ini dapat terus memberikan kontribusi dengan menerangi negeri ini. Saat ini, hampir semua provinsi dan kota-kota besar di Indonesia telah menggunakan produk lampu bundle lighting. Dari Aceh, Medan, Pekanbaru, DKI Jakarta, Jabodetabek, Jawa Tengah, Surabaya, dan hampir seluruh kota di Jawa Timur, Kalimantan, Manado, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua. Menjaga visi kami untuk berkontribusi pada perekonomian bangsa melalui pengembangan industri lampu Indonesia, serta memberikan kontribusi dan kesejahteraan masyarakat melalui produk-produk penerangan. Karena menurut kami tidak ada prestasi yang lebih berarti daripada membangun negeri sendiri. Semangat industri dalam negeri. Baik, jadi sejarahnya itu berdarah-darah istilahnya itu ya. Ini ada apa lagi nih ya? Kari ini, kari. Pembentukan dan pelantikan pengurus IKUC ya. IKUC baru terbentuk ya. Kebetulan Mas Reza juga jadi pengurus, Mas Andi itu pengurus, kalau saya didapuk sebagai bergabung di wah senior. Jadi Pak Ketua IKA, monggo. Ini
ketua IKA kita alhamdulillah bisa rawuh, bisa datang, yaitu Dr. Gigi Edra Bramantya ya, SPUG NN gitu ya, kalau nggak salah. Terus ada lagi sudah ya. Ya, mohon izin, ini di depan ini bukan bermaksud ini ya, karena ditodong oleh Pak Tanto sama Bu Listia ini ya. Sebenarnya Dr. Edra ini yang pakar ini, jadi tagline beliaunya ini kalau promosi ini gigi ini, kalau berobat ke MOI, kliniknya beliaunya ini cabut 1 bonus 2, cabut 1 bonus 2, jadi yang tambah 3 ompongnya. Baik, ini ada tadi proses bisnis kami, terutama yang terkait dengan lini industri manufaktur pembuatan lampu, terus kemudian jasa konstruksi. Jadi mohon maaf, tadi kawan-kawan sudah di-share oleh Mas Reza tadi itu istilahnya lini usaha kami. Lini usaha kami ini saling berhubungan. Jadi secara prinsip kalau di konstruksi itu ada konsultan. Kita ada konsultan, yaitu Damar Delta Desain. Damar Delta Desain tadi, ya. Terus kemudian ada pabrikannya. Nah, tadi sarana karya Solusindo. Kemudian ada pemasangnya, ya. Ada sarana Dwi Makmur atau sarana Berkarya Sejahtera. Kemudian ada untuk produksi ini distributornya, ada Hayabusa Damar Delta. Jadi ini terkait ini. Kemudian untuk transportasi, untuk delivery barang, kita ada sarana transportasi Madani. Jadi saling support ini. Jadi kalau kita ada bisnis di pembeli ini, jangan pelencengnya terlalu jauh. Ya seperti Pak Tanto tadi bilang, nggak boleh istilahnya betul-betul berbeda, bahkan bertentangan, gitu ya. Ya, terus kemudian ada beberapa yang kita sisipkan untuk inovasi-inovasi, misalnya sekarang zamannya digital, kita juga ada digital. Ada di Sidoarjo, meskipun tanda kutip masih tersewa-sewa, itu ada kita digital parking. Nanti kita parking itu cashless, dan kemudian bahasanya bayar itu pakai KTP aja bisa gitu ya, ada top up dan sebagainya. Baik, saya mungkin ke teman-teman nanti akan basicnya dari berbisnis itu mulai dari awal kayak apa sih, nah, supaya teman-teman bersemangat ya, karena secara prinsip tadi bisnis yang dikatakan oleh Pak Tanto pemilih tadi, generasi pertama membangun, generasi 2 menikmati, generasi ketiga melanjutkan. Nah, melanjutkan ini rata-rata katanya tadi menghancurkan. Supaya tidak hancur apa? Ada rumusnya di sini. Bisnis satu ada ilmunya, yang kedua ada mentornya, ada relasinya. Nanti ada semuanya. Silakan Kak, ini dibantu Mas. Baik, ini contoh kasus ya, contoh kasus karena ada disruption, baik itu digital disruption dan sebagainya. Ini perusahaan-perusahaan yang besar itu yang heavy aset, yang asetnya banyak dan sebagainya, butuh cost maintenance, cost operasional itu rata-rata ini. Jadi kalian nggak usah berkecil hati, UMKM naik daun ya, tetapi fokus. Tadi seperti Mas Reza bilang, yang Anda tekuni itu apa? Ya, Anda tekuni apa? Fokus bisnisnya. Jangan ya bisnis tiruan. Ada temennya jualan kebab misalnya, tiru-tiru ini ya bolehlah, ini untuk sementara gitu, untuk sementara, tapi jangan tiru, tapi yang betul-betul ada fokus. Nanti kalau makan kebab semuanya jadi perutnya kembung gitu ya. Jadi ini nanti ada ilustrasi bahwasanya sekarang itu bisnis yang ada beberapa bisnis tertentu yang memang masih menggunakan aset berat, termasuk konstruksi tadi asetnya masih support SDM dan sebagainya masih banyak. Tapi ada yang sekarang contoh misalnya menggunakan teknologi informasi atau teknologi digital. Contoh kayak bank itu nggak perlu banyak teller dan sebagainya. Ada ATM dan sebagainya, kayak di tol itu ada e-tol dan sebagainya. Ini inspirasinya. Jadi Anda bergeser. Sekarang ada konsep misalnya jualan. Kalau kami BBC dengan government masih dibayar tunai, masih dibayar langsung. Atau misalnya ada hal tertentu di toko-toko
atau UMKM itu masih bayar tunai. Tapi sekarang kan sudah digelorakan istilah buy now, pay later. Jadi apa tadi? BNPL itu tuh sekarang yang booming. Jadi mikir nanti saya ini biasa nerima tunai untuk cash flow bagaimana dan sebagainya, itu harus di apa istilahnya dipelajari dan di booster nanti supaya nggak kaget. Baik, skip, lanjut. Nah ini jadi dalam berbisnis kita harus punya visi maupun inspirasi, ya. Boleh nanti materi ini sudah saya berikan kepada Bulis, bisa di copy, bisa dipelajari, nanti kalau santai-santai itu bisa dibaca ya, kita share. Mungkin bisa ditiru atau bahkan ditambahi, kami lebih suka. Nanti kalau nambahinnya diinfokan ke saya ya. Jadi ini, jadi visi sukses founder ya. Nah, yang paling pokok di kita itu harus istilahnya diri kita sebagaimana Pak Cik bilang itu harus bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi sesama ya, itu salah satu visi sukses. Kemudian inspirasi untuk sukses ini tadi satu ada value ya, ada baganya pasti value, ada apa itu harus dimiliki gitu ya, harus dimiliki. Mungkin yang gemar tadi apa sepak bola atau olahraga, yaitu fokusnya di sana nanti bisnisnya terkait dengan sport dan sebagainya. Kemudian fokus ya, nggak usah tiru-tiru tadi yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah komitmen inovasi global networking, karena di sini IBM ya, kita ini contoh dengan Mas Tesa ini ikut pameran lighting internasional di Hong Kong waktu itu. Wah, nyari harga yang murah, dapat harga murah. Mohon maaf, jadi kita tadi perlu banyak belajar dengan pengalaman-pengalaman orang lain. Jadi ternyata teman-teman di sana, yang di sana, saya sebut aja nggak usah sebut persen ya, di sana itu ternyata juga banyak yang nipu. Ya. Di pameran, itu pameran internasional mengatakan harga waktu itu kita ukurannya paling murah itu $72. Dia ngomong ya 64. Senangnya luar biasa. Dari Hongkong kita langsung ke Suzhou kalau nggak salah ya Mas ya. Suzhou. Itu perjalanan 6 jam gitu ya, barat sana ke pabrik. Ternyata berapa harganya di sana? 4. Berarti kan bujuk kan dari katanya orang Surabaya, bujuk gitu. Ini hati-hati ya, nggak boleh percaya begitu saja. Apalagi nanti bisnisnya antar negara itu kita nggak bisa ngecek, nggak bisa kita visit ke factory, membangun trust dan sebagainya, pasti akan banyak ketipu. Lanjut. Ya, jadi ini, ya ini banyak hal ya, banyak hal. Tapi yang bisa bahasa Mandarin nanti bisa diterjemahkan ya. Saya nanti takut salah itu ya. Ini filosofi sukses ya. Jadi bahasa artinya itu ya, bisnis itu sama dengan risiko. Ya, yang tidak mau berisiko nggak usah berbisnis. Ya, paham ya? Bisnis sama dengan risiko. Jadi yang tidak mau berisiko nggak usah berbisnis. Tetapi ada satu hal, bisnis dekat dengan rizki. Ya, bisnis dekat dengan rizki. Kalau mau rizkinya banyak, berbisnislah. Jadi ini bahasanya katanya Mas Bayu ya, itu yang ini Seng Se Feng Tian. Ya. Feng Tian Shou Se Tao Li. Ya. Benar nggak kira-kira itu? Ya, benar ya. Terus katanya kalau ditanya lebih lanjut lagi, nah, boting putong, boting putong. Tanya lagi, nggak ngerti. Ya. Jadi ini filosofi bisnis. Nah, jadi yang pertama ini orang tua yang sukses adalah orang tua yang kalah oleh anaknya. Jadi bapaknya itu mesti harus kalah, anaknya itu harus lebih dari orang tuanya. Ya, kalah akhlaknya, kalah ilmunya, kalah sosialnya dan lain-lain. Tadi Pak Reza, cintailah kesulitan. Kalau ingin berhasil, cintailah kesulitan. Jadi di sana nanti akan ada ilmu-ilmu yang istilahnya
core dari esensi bisnis. Kalau yang linear biasa-biasa, mohon maaf, ya profitnya ya biasa-biasa. Ya, cinta sudah. Saya dulu kalau diberikan nyari barang yang susah, itu senang karena cuannya masih gede. Tapi ya itu jarang, jarang. Tapi ini filosofi ini harus dipahami oleh teman-teman. Kemudian harus diminimalisir kesusahan yang biasa ditularkan, diberikan oleh orang tua pada anaknya. Jadi orang tua ini ada istilahnya Prof. Renal Kasali itu ada orang tua yang tipe strawberry, ya, gagah tapi melo, ya. Artinya apa? Peran orang tua pada anak itu adalah memberikan dorongan. Tidak semua mengambil kesulitan itu kesulitan yang dihadapi oleh anak ini diambil orang tua. Coba ini, ya kawan-kawan coba. Yang sering di anak mama karena begitu, biasanya ibu biasanya. Makanya kenapa disebut anak mama? Ini kasihan Pak, ini. Kalau kita orang tua harusnya beri kesempatan anak-anak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya, jadi jangan sampai semuanya itu diambil oleh orang tua. Ya, ini dia biasanya ditularkan kasihan anaknya misalnya naik motor lah ini. Ini ada contoh Mas Dito. Mas Dito ini bisnis daging, ya. Saya langsung sebut ada namanya kawannya ini Diego. Ini kalau malam ini cakep dia kayak artis ya. Bahwa waktu itu produksi RV ya. Tapi kalau siang apa? Bawa motor obrok. Bawa daging, obrok. Ngerti obrok ya ini? Obrok itu yang apa? Bakul ini loh, bakul apa itu? Sayur itu lah di belakang itu. Padahal papanya apa? Punya AJBS, perusahaan apa istilahnya peralatan kerja, tools, murbaut itu yang paling gede, salah satu yang paling gede, AJBS. Dia jualan itu, keliling ini. Dia sampai ngepel sendiri, ya, sungkan ini, wah nggak ada, itu justru dimantankan oleh pasti, gitu ya. Jadi harus malu sekarang. Kakak-kakak di sini harus malu lah kalau misalnya masih ke orang tua sendiri, tapi ya tadi ada alurnya, masih sering tanya karena harus ada bisnis, harus ada ilmunya, harus ada mentornya, harus punya relasi dan sebagainya tetap kepada yang senior. Lanjut. Ya ini jadi. Ya ini salah satu, makanya kawan-kawan kan IBM ya, jadi International Business Management. Jadi kita berkomunikasi dengan tadi networking dengan teman-teman global. Ya ini kita kebetulan mohon izin Pak Tanto ini Profesor Song ini S2 S3 di Michigan ya. Kita visit ke sana di Zhejiang University of Technology, punya 82 paten. Nah ini yang kita senang, Mas Reza ini karena ya IT langsung klik dengan beliaunya. Kita masih beli barang untuk smart system produk kita masih beli di Fonda, punyanya Mr. Song ini, ya. Jadi global networking. Beliaunya itu sangat murah kepada ilmu yang dimiliki. Jadi di share. Ini nggak ada profesor di Indonesia, mohon maaf ini jarang yang memberikan ilmunya langsung, itu biasanya rotok pelit ini ya. Rotok pelit, kemudian ilmunya juga bukan ilmu terapan yang rata-rata ini. Dan ini betul-betul nggak pelit, ilmu terapan, sehingga kita bisa langsung kerjasama, ya, oprek. Dia juga mengakui bahwasanya di antara negara-negara yang lain, salah satu wiring system panel modul kita itu yang terbaik. Jadi dia juga mengakui bahwasanya punya kita dibandingkan negara-negara lain, rakitannya teman-teman ini juga jadi yang salah satu yang terbaik. Nah, ini untuk global networking. Lanjut. Ya, jadi proses banyak ya kan. Jadi ada mana nih Pak Edra, yaitu ya Pak Edra. Yang ujung kiri nomor 2. Jadi perlu ada social planner ya, social planner supaya kita ini ada CSR dan sebagainya dirupakan. Kalau di Sidoarjo, kebetulan kita obisnya di Sidoarjo, ada lelang bandeng, tiap tahun itu kita mesti dapat bandengnya
ya bandengnya itu harganya ada yang sampai 420 juta ya, itu sebagai CSR kita. Lanjut, ini political planner ya, jadi kita sama ini ya, jadi ya kalau kami kebetulan bisnis kami berkorelasi dengan government, kita harus juga berteman dengan government, termasuk dengan politik. Saya masuk di dunia politik bukan sebagai orang politik, tetapi kami mencari relasi, mencari networking ya. Jadi ini masuk, ini kebetulan sama sekarang Ahmad Tilas ini, ketua IKA kita ini juga masuk di salah satu ini apa partai politik besar ya, yang ada di depan ini kayaknya ini. Birunya sama saya tapi beda aliran. Baik ya, itu kami kebetulan tahun 2020 kalau nggak salah, atau 2019 dengan Pak Emil Dardak ya, waktu mau pemilihan gubernur ya. Jadi ada social planner, ada political planner, itu untuk networking ya. Jadi nggak istilahnya nggak jelek ya, tinggal tujuannya. Lanjut. Baik, ini terus Mas, lanjut Mas. Ya, ini salah satu ini dulu dari waktu Mas Reza ujian ini, ada Pak David, Bu Tami, Pak Edi. Jadi ini kalau kita ngomong masalah bisnis ya, Anda tidak bisa mengawali dari sesuatu yang ideal ya. Jadi bolehlah kalian ini belajar bisnis mungkin dari yang Anda bisa, mungkin nanti ada namanya passion. Nah, passion itu di slide berikutnya itu kalau mengatakan ada hobi ditekuni menjadi ahli, hobi ahli ini ada marketnya, itu baru namanya passion ya. Jadi rata-rata itu pengen bisa kesuwen, ada istilahnya trial and error ya. Makanya ada ilmunya itu supaya errornya tidak terlalu banyak ya. Kalau di Ciputra ini ada satu konsep yang kita bisa dibuat apa tolak ukur. Jadi bisnis itu tidak harus sendiri, kita bisa join, bisa kongsi ya, bisa barengan. Ini supaya ya, karena belajar bareng-bareng supaya ringan gitu ya, ringan, kapitalnya ringan, sos untuk marketingnya banyak, terus kemudian juga risikonya juga kecil, misalnya trouble ya dibagi orang banyak dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini macam-macam ya. Jadi peluang bisnis itu banyak di sini ya. Varian ada macam-macam, nanti bisa cari sendiri ya. Lanjut Mas. Ini ya. Satu hal tadi yang Mas Reza bilang, kita nggak bisa mengubah takdir, tapi kita bisa mengubah nasib. Jadi sama ini, hanya orang gila yang ingin hidupnya berubah, tetapi melakukan hal yang sama. Jadi tidak ada inovasi, ya, tidak ada inovasi. Ya linear aja, itu aja. Ya, hidup pilihan. Ya, kalau mau berbisnis harus tadi mau berisiko. Ya, lanjut. Nah, ini Mas Dito dengan Pak Ci ini sampai ke Jakarta ya, Bang ini ya. Mas Hendra juga ya dia. Ya. Jadi ini teman-teman harus ada 4 fondasi bisnis yang harus dimiliki oleh kawan-kawan. Ya, pertama, hancurkan mental block perasaan pesimis. Ya, ini rodok sarkas ini penyakit miskin. Ya, rasa pesimis. Semuanya harus optimis mulai. Ya, yakin bahwanya kita bisa. Kemudian caranya ya, jadi self improve. Apa yang ada di kita ini kita gali, kita kembangkan. Ya, cari inspirator. Apa sih? Mohon maaf. Biasanya saya secara pribadi ini agak coba dikit ya. Kalau pagi ke kamar kecil, BHP itu biasanya terus muncul ini. Apa? Mungkin beban luar ini muncul ide-ide ini ya. Biasanya gitu, coba nanti dirasakan ya. Tapi nggak semua sama ya. Inspirator itu apa? Banyak. Lingkungan kita banyak ya. Jadi kayak Mas Reza tadi, apa tantangannya apa sih? Makanya tadi salah satunya fundamental atau filosofi entrepreneur dari Pak Ci tadi sensitif, brand it,
orang lain. Ya. Kemudian yang kedua memiliki impian yang kuat. Ya. Jadi Anda berbisnis itu apa sih? Maunya itu apa? Punya mimpi gitu loh. Ya kalau Anda punya mimpi ya sudah susah untuk kita kembangkan. Ya. Kemudian spesifik ya. Kemudian juga terukur, sudah gambar lah yang bisa kita fokus tadi yang kita ngomong fokus untuk apa? Small business nggak apa-apa, tapi fokus. Ya, nggak terlalu istilahnya tinggi. Ini konsep-konsep di startup. Lanjut. Ya, ini. Jadi rata-rata ini bisnis dia tadi, jangan bisnis kita cuma niru gitu ya, niru nggak ada ilmunya. Saya banyak jeblok ini, ya banyak jeblok. Dulu saya niru sudah leading di satu sisi bikin bisnis batu bara, ya. Kemudian bisnis kayu. Ya tadi seperti pasti saya bilang, misalnya plunder ya, hancur kita, karena kita nggak punya ilmunya, dan hanya percaya pada orang lain. Selesai. Bayangkan bisnis batu bara sama bisnis kayu, ya selesai. Ini harus punya ilmunya kita, ya. Kemudian istilahnya harus diupdate ya, jangan ini ikut seminar, ikut pelatihan dan sebagainya, terus harus diupdate. Pertama ya paling gampang ya nyari tadi mentor. Kami siap setiap saat kalau misalnya longgar Anda ke tempat kami, kantor kami, ke pabrik, dengan ini kita siap untuk sharing ilmu lah, bagi pengalaman. Ya, ini jadi kenapa sih wajib memiliki mentor? Ini ada satu ungkapan bahwasanya pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari guru yang terbaik itu belajar dari pengalaman orang lain. Jadi kalau kita melakukan suatu kesalahan, kita tularkan kepada kalian. Jadi yang ditularkan sudah perbaikan dari kesalahan. Jadi belajar dari pengalaman orang lain itu adalah guru yang sangat baik. Jadi ini termasuk bisnis. Ini ada area blind spot ya. Jadi area yang gelap ini. Jadi pas saya bilang banyaklah yang ngomong ini bisnisnya wah ini banyak, waktunya singkat, gampang ini. Pertanyaannya sederhana. Kalau misalnya bisnisnya itu mudah, dalam waktu singkat, yang bisa banyak dan sebagainya. Kenapa nggak dilakukan sendiri masih kan orang lain? Ini pertanyaannya. Nggak ada kecap nomor 2, semua kecap nomor 1. Ya, makanya harus ada mentornya. Sering itu, ya sebanyak lah. Saya kalau palas-palas yang punya itu sudah no respon. Ya. Jadi sekali lagi bisnis itu harus ada ilmunya, kemudian harus ada ilmu itu bisa dapat dari akademis, bisa dari seminar, dari pelatihan dan sebagainya, termasuk ada mentornya. Lanjut. Ya, di skip aja banyak mas, di waktunya mau habis ya, jadi nggak balik ini, balik sebentar tadi. Lagi balik. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Ada mimpi, ada kompetensi, ada take action ya. Jadi harus berani. Tadi ada segitiga yang ngomong passion maupun kompetensi tadi. Kalau yang saya sampaikan tadi passion itu hobi, ada keahlian, terus kemudian ada market itu jadi passion. Dan kompetensi tadi kalau kita mau berbisnis itu ada punya kompetensi apa sih? Kompetensi kita ya. Kemampuan kita itu apa? Nah di sana ada 3 ya, attitude, sikap, terus kemudian knowledge, ilmu pengetahuan, skill. Ya, jadi sorry ya, ini saya sebagai orang tua. Tadi saya lihat ya, bolehlah kita misalnya kuliah bebas ya, kayak di Profesor Song itu memang sudah pendidikannya barat, anak-anak yang kerja itu pakai kartu pendek ini. Tapi kalau budaya di Indonesia, ya, nanti saya khawatir habit atau kebiasaan kita ini terbawa kalau kita misalnya bermitra bisnis dengan orang yang lebih tua. Misalnya, mohon maaf ya, ini bukan berarti salah, tapi perlu koreksi. Jadi ada kawan-kawan kita tadi, ya, blazer atasannya, ya, tapi celananya training, ya, untuk olahraga itu. Ini nggak cocok menurut saya, ya, nggak cocok. Ini perlu dirubah.
Karena khawatir nanti kebiasaan kalau kita bertemu dengan mitra kerja yang lebih senior dan saya guys, ini nggak tepat ini hari ini, ya satu hal. Jadi sama saya kalau ngajar yang magister manajemen, enggak, saya paling nggak suka kalau ngajar itu online. Karena ada cewek-cewek ini baru bangun tidur, kumpul rambutnya gini dasteran, kan nggak sopan, ya, nggak sopan. Ini nggak pas. Anda kalau mau dihargai orang lain, Anda juga harus menghargai orang lain. Minimal hargailah diri Anda. Ya, ini mencerminkan ini, bukan kok terus seperti bangga ini. Saya kan seksi ini kalau pakai apa training suit itu kan keren saya. Nah, ya sorry, ini koreksi dari saya selaku orang tua. Ya, lanjut. Ya ini jadi sama kompetensi tadi ini, tapi secara prinsip kalian harus kalau misalnya ada peluang bisnis tidak bisa dikejar ya kepada teman yang lain, jadi join atau promosi ya bareng-bareng. Lanjut. Ya ini sama ya ini. Jadi kapan sih memulainya bisnis itu? Ya secepatnya yang Anda bisa. Jadi yang paling pasti kalau misalnya, sorry saran saya, kalau orang tuanya sudah ada family business, kalau bisa Anda belajar dulu pada orang lain supaya mentalitinya, habitnya, kreasinya terbentuk. Soalnya kalau di family ini kadang-kadang ya karena sudah tadi merasa menjadi pemilik atau owner, fight spiritnya kurang. Ya ini saran saja. Jadi saya dulu awalnya memang bekerja di orang lain, kurang lebih 6 tahun lah. Saya baru memulai bisnis itu ya karena terpaksa berbisnis. Krismon, mungkin kalian belum lahir tahun 98 ya, 98 itu Krismon. Saya justru baru memulai bisnisnya, orang pada hancur, pada jatuh, saya pribadi baru memulai ya. Lanjut. Jadi ini kalau kita di corporate ini bisa ada tadi outbound dan drink dan sebagainya untuk keakraban ya. Ini bentuk-bentuk sosial planner juga. Lanjut. Nah ini tadi. Jadi kreasi ini apa? Salah satunya kenapa ada konsep-konsep yang kita ada develop. Zaman sekarang kalau saya misalnya, basic saya kan electrical, contracting, lighting, kan nggak ada digital marketingnya ini, istilahnya faktor-faktor terkait dengan digital. Ternyata ada. Kebetulan satu lini usaha kami ini Indonesia Digital Service ini pakai parking, digital parking ya, masih trial. Sebenarnya yang antri banyak, tapi kita menyelesaikan dulu yang di Sidoarjo. Ini satu bentuk kreasi baru ya, kreasi baru, kita punya patennya gitu ya, bisa dicontoh. Lanjut. Nah ini satu yang perlu diinginkan dari teman-teman ini, diklik lagi mas, diklik lagi ya, lanjut lagi, nah lanjut lagi belum ya, belum. Nah ini ya. Jadi rata-rata ini kita orang yang beragama, beragenda, mohon maaf, apapun bentuknya tadi itu ada 6 P ya, mulai dari produk, promotion, price, place, pray, people ya. Yang tidak lupa ini jangan lupa ya, kadang-kadang kita ini sudah punya produk ini nggak ada promosinya. Yang kenal siapa? Jangan pelit dengan promosi ya, masukkan itu satu ada budget sendiri promosi ya. Sama Mas Dito ini jualan daging. Mohon maaf, kita buka sedikit ya, daging impor ya, slicing ini ya, slicing tapi impor. Nah, bilang ternyata daging impor kan dilarang ya. Nah, terus dia biasa. Nah, di kita ini kan ada aparat ini yang sering nyari-nyari kesalahan pengusaha. Tapi dilarang ini kenapa lah ya, bahasa palak ya, apa? Itu golden shake ya, tapi kalau nggak rela, ini bukan golden shake ya, nggak rela ceritanya. Saya bilang, udah di sini regulasi seperti itu, kamu ada risk yang harus kamu ambil. Sisihkan satu pos memang yang untuk tadi budget untuk pengamanan. Terus udah
Ini ternyata anak sekarang tuh pinter ya, pokoknya sekarang kalah kita ini. Gimana Mas ininya? Sudah beres? Ya pikir sudah cooperation dengan ini, dengan aparat tadi. Enggak dia. Emang saya jadi susah-susah kok dikasihkan. Saya budaknya udah pindah saya supaya nggak di tracing tadi. Ini luar biasa memang sekarang ya. Di satu kreasi memang harus ada regulasi tadi, harus di dalam bisnis tetap harus diperhatikan ya. Jadi kalau produk ini kita harus yang pertama harus yang berbeda dan yang the best ya. Jadi konsep bisnis secara umum ini ya, ada kalau di kuliah ini umum ini tes ini ya, nanti bisa dipelajari sendiri ya. Kemudian kalau di people nanti di corporate itu ya ini konsepnya pasti ada yang tadi itu, ada yang brilliant, ada yang sedang, ada yang gandol follower. Ya ini harus lah, tapi secara umum kita harus proses penerimaan employee itu melalui psikologi ya, tes ya kita menerima juga. Nah tadi Mas Reza bilang kalau anak-anak sekarang artificial intelligence tadi ya, saya masih ngajar ya Pak Tanto mungkin masih belum saya menemukan lah. Jadi teman-teman itu ngajar nih googling ini, ujian di googling ya, jawabnya bagus, jelas, tapi kalau saya tulis pertanyaan yang ditulis, jawabannya ditulis. Teman-teman ini saya yakin ini ya, kalau nulis sudah saya lihat itu, nulis ini sambil tangannya gini, padahal nulis ini adalah satu juga untuk konsep dibiasakan lah. Kalau saya memang biasa nulis, pakai tesis pun saya biasa nulis, dan saya serahkan pada staf saya untuk ketik. Lanjut Mas. Nah ini proses bisnisnya untuk family. Nanti berikutnya lanjut Mas. Nah ini tadi yang Pak Tanto bilang ya. Jadi kita ini biasa kalau di step awal ini masih prosesi kerja keras ini konsepnya ya. Jadi masih border sama kalau misalnya nggak ada mentornya ini trouble ya, melakukan satu kesalahan yang cepat ya. Kemudian sudah tadi bekerja sudah baik, bagus, ini kita larinya kencang. Nah ini kita bisa kreasi maupun bercerita ya, berbagi. Dan ini yang keempat ini harusnya kita harus share atau hancur ya. Karena apa? Tadi pelanggar ini, jadi satu kita ini bahasanya greedy ya. Kalau sudah sukses tuh pengen nyaru yang lain. Salah tadi ya. Selama kita tidak punya ilmu ya, tidak punya relasi, tidak punya mentor. Ya ini saya ngalami, saya sudah leading tadi itu di satu titik, saya bisnis di batu bara maupun kayu selesai. Makanya Mas Reza tadi bilang start dari dinas, karena tadi bapaknya kalah tadi karena kita tidak punya ilmunya. Dispo nekat waktu itu ya, tadi lihat bahasa rumput tetangga lebih hijau itu salah ternyata ya. Ini pengalaman bagi teman-teman. Jadi ini prosesnya. Lanjut Mas. Sama tadi versi yang lain ya. Jadi kita harus ada yang manfaatkan keluarga atau yang tidak, itu nanti ada sesi tersendiri. Lanjut. Balik. Tes. Nah ini tadi yang Pak Tanto bilang ya, Kurins. Jadi ini kejadian atau peristiwa yang menjadikan konflik of interest, konflik dalam keluarga, dalam bisnis. Ini ya, satu tadi yang paling banyak. Jadi kalau family itu aversion to change. Jadi mau berubah tuh mau. Padahal kalau misalnya di bisnis kita embrace. Jadi perubahan itu sesuatu yang wajib, gitu ya. Sesuatu yang wajib. Ini yang sering menjadi konflik ya. Jadi
prinsipal ini ini care and nurture each other ya, padahal prinsipalnya ini harusnya ini apa, nggak boleh lah apa istilahnya ya tadi kayak anak tadi misalnya apa kalau orang Jawa tuh digenong-genong ya, disayang-sayang itulah, itu nggak boleh sebetulnya. Ini berbeda dengan bisnis ini salah satu apa komparasinya. Jadi kenapa ada konflik di bisnis ini antara pemilih memang berbeda ini ya, kan kita sebagai apa istilahnya founder memang harus mensinkronkan tadi itu ya. Jadi ada dua sisi, memang pemilih yang tadi itu apa istilahnya loyalty yang utamakan ini harus ada core sendiri tadi, terus kemudian yang bisnis seperti yang dipegang oleh Mas Reza ini sendiri, sehingga ada dua sisi yang berbeda gitu ya, yang family-nya jalan, yang pure untuk bisnis yang misalnya develop itu juga jalan. Lanjut. Ini komparasinya, lanjut Mas. Ya ini ada skema susunan untuk proses transformasi bisnis ya ini. Jadi ada fase developing, pengembangan, ada penataan, ada transformasi ya. Jadi satu hal yang di sini sebagaimana yang kita terapkan bareng untuk ingin ada istilahnya pemilih tadi yang punya satu istilahnya tekad ya, harus diperbaiki utamanya faktor finansial. Ini kalau di keluarga utamanya harus jelas ada financial regulation ya, aturan keuangan. Jadi kami semua di grup Sarana Group ini meskipun pemilik gajian tiap bulan gajian, anak juga gajian ya, di kantor semua sebagai employer. Tapi kalau misalnya di luar pemilih, kalau orang tua itu buat siapa kalau nggak buat anaknya kan gitu. Tapi aturan ini ada ya. Utamanya harus ada family regulation untuk financial ya, ini yang krusial gitu ya. Lanjut ya, ini ya, jadi generasi 1 maupun generasi 2 ini harus kolaborasi. Yang pertama kalau generasi 1 ini I do you see ya, generasi ke 1 ini yang bekerja ada lihat. Kemudian fase transformasi ada I do you do. Nah ini seperti sekarang ini yang bergaya baru ini proses transformasi. Nanti pada fase yang berikutnya ada I see you do. Tinggal orang tua ini lihat kayak apa sih anaknya bekerja ya. Mudah-mudahan kawan-kawan sudah bisa melewati konsep-konsep yang ada 3 ini. Lanjut. Ini ada satu hal ya. Kalau orang tua tadi banyak Mas Reza ini menyinggung ini ada satu konsep, bukan konsep ya, ada satu pamio kalau misalnya orang tua itu selalu benar. Banyak kawan-kawan kita yang terutama pemilik bisnis itu tadi sama Pak Tarto tadi itu bergerangan istilahnya, apa nggak cocok sama orang tuanya, banyak. Nah, jadi ada klausul-klausul yang memang perlu kita sharingkan untuk mencari solusi. Jadi ini bahasanya kenapa Bison sama mobil ini? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada bonusnya ini? Cepet, Pak Tio. Wah, Pak Tio kakean. Ya. Ayo, Pak Cing. Ya. Pak Cing. Ayo, ada yang bisa jawab? Bisnya? Cepet lu. Gak ada ya? Jadi ini sama. Sebetulnya kan ini salah ini Bisonnya ini kan. Ya, jadi ini menggambarkan nih orang tua. Jadi ada pasal 1 ya, pimpinan selalu benar ya. Kemudian pasal 2 apa? Balik ke pasal 1 ya. Enggak, jadi tetap harus ada kolaborasi ya antara generasi 1, generasi 2, bapak, anak dan sebagainya. Lanjut. Ya, ini family kita ini, jadi ada ini keluarga korban ya, keluarga korban. Lanjut. Ya, jadi terakhir sebelum materi ini kita sampaikan, jadi kata kunci dari kita ngomong sebagai entrepreneur ini harus ada satu tadi kompetensi dan ada inovasi,
dan kemudian ada value, nilai tambah bisnis atau diri kita. Kayak apa sih dari kompetensi ini kita akan mengembangkan tadi, ada nilai tambah dan ada inovasi. Baik, itu sedikit yang bisa kami share kepada teman-teman. Ini adalah pengalaman praktis kami. Jadi mohon izin Pak Tanto maupun Pak Bambang, kami nggak bisa memberikan materi yang istilahnya kayak akademis Pak, karena kita terbatas Pak. Ini pun kemarin juga data biasa. Kalau bisnis kalau kepalanya pusing, utangnya banyak, itu sudah nggak banyak mikir yang lain. Sama kayak dulu saya tesis juga gitu, buanter gitu ya, udah utangnya banyak, problemnya banyak, sekarang hari tesis gitu ya. Tapi saya juga sampaikan kepada teman-teman, kalau bikin tesis, bikin skripsi itu ya jangan yang umum-umum lah ya sesuai dengan, kalau di kita ini ada entrepreneur project ya, kalau di S2 itu yang sesuai gitu loh. Banyaknya ini mohon maaf Pak Tanto itu korelasi ini, variannya banyak, korelasi gitu. Yang mereka ya saya ada applied riset ya, jadi penelitian terapan dulu. Mohon maaf, salah satunya punya kita dilirik oleh Pak Harun Jayadi, jadi anaknya Pak Cipitra. Itu juga konsep kita, TA kita, tesis kita ini dilirik gitu. Nah, konsep sesuatu yang baru, istilahnya kita tidak modal banyak untuk menghapusi lahan, dengan konsep kerjasama atau ada BOT atau dan sebagainya. Ya. Itu Pak Tanto yang kami bisa sampaikan, kawan-kawan. Monggo kalau sharing mau tanya silakan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya.